underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, dari persidangan kasus dana komando proyek Basarnas, ternyata terkuak ada jatah 5% untuk BPK. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kemarin itu kan memang sempat geger ya. Itu Basarnas, itu Badan SAR ya. SAR itu kan itu loh. Kalau ada kecelakaan, ada macam-macam itu kan terus dikirim tim penyelamat ya. Itu namanya Basarnas ya. Nah, ini memang ketangkap waktu itu kan, ketangkap OTT ya, ada suap menyuap ya, terutama dari supplier yang menjual alat-alat untuk pertolongan tadi itu. Ya ini kan bantuan lah, bantuan pertolongan kalau ada kecelakaan macam-macam itu ya, misalnya ada kapal tenggelam, maka dia langsung ngirim orang sama kapalnya, sama tenaga penyelamnya. Ya. Kalau ada pesawat kecelakaan yang jatuh di gunung misalnya, dia langsung ngirim orang naik helikopter, ya pakai pendaki gunung, ya untuk mencari itu, untuk memberi pertolongan, ya. Nah, ini kan dananya besar sekali ini, ya, dan alat-alat yang dipunyai itu kan juga canggih, dan itu harganya kan mesti mahal-mahal tuh. Nah, ternyata itu kepala Basarnasnya kemarin itu yang posisinya pensiunan atau masih berpangkat jenderal ya, nggak salah ya, itu kan kena OTT. Betul. Nah, pada saat kena OTT itu kan juga ribut nih antara pihak kepolisian dan pihak KPK, pihak militer sama pihak KPK, ya, karena konon untuk KPK kalau menemukan akan menangkap orang-orang yang korupsi tetapi adalah bukan sipil tapi adalah anggota militer, maka KPK wajib berkoordinasi dengan instansi militer tadi itu, ya. Jadi waktu itu sempat ya agak ada gesekan-gesekan ya, tapi akhirnya juga oke lah. Ya, ternyata ketua Basarnas yang jenderal tadi itu akhirnya juga bisa diselesaikan, artinya diselesaikan itu ya bisa ditangkap. Nah, ini sidang-sidang ini masih berlangsung ya. Nah, sekarang di dalam penyelidikan tadi itu oleh KPK atau tim dari KPK sama kepolisian sama militer ya, sama TNI itu menemukan jejak bahwa ada perhitungan titipan namanya komisi, ya, bahwa ada komisi uang yang dikorupsi oleh Basarnas tadi itu ternyata ada yang mengalir ke BPK. Oknum BPK. Ya, ini. Nah, sekarang perlu kita, kenapa analisa kita ini kok bisa lari ke sana? Ya, ternyata BPK itu Badan Pengawas Keuangan itu kan kuat sekali posisinya ya. Kalau orang awam itu ngomong itu bahwa kalau kamu bisa masuk bekerja di BPK itu termasuk instansi yang basah. Ya, artinya banyak duitnya. Nah, ini terbukti. Ya, karena kekuasaan BPK itu luar biasa loh. Ya, jadi misalnya Basarnas itu juga diperiksa. Setahun sekali diperiksa. Apakah laporan keuangannya itu betul? Ya, apakah ada harga markup? Apakah ada yang belakangan ini kemarin tuh terdengar banyak tuh yang bilang salah hitung kan, yang di DKI zaman kuno itu kan, oh ketahuan salah hitung, oh ketahuan kelebihan bayar, ya, istilah-istilah yang aneh kayak gitu ya. Lah ini kan diselidiki oleh BPK, ya, lah Basarnas yang juga basah, artinya kalau masuk laut kan basah ya, tapi uangnya yang demikian banyak, itu pasti pengeluarannya juga banyak kan. Betul. Nah, maka ini biasanya diperiksa sama BPK. Nah, kalau sudah ada pemeriksaan ini kan, yang diperiksa kan juga perlunya kan agar supaya pemeriksaannya dinyatakan wajar tak bersyarat. Wah, itu kan dapat bintang 5
ya kan, wajar tak bersalah ya, walaupun BPK kerjanya seperti itu, tapi banyak loh ya Pemda itu yang dapat wajar tak bersalah, tahu-tahu beberapa waktu kemudian ketangkep kalau itu korupsi ya, kalau ketangkep kalau itu banyak markup. Nah, itu pemeriksaan itu yuk kualitasnya seperti apa kalau BPK seperti itu ya. Waktu kejadian Gubernur Ahok di Jakarta itu juga ada yang aneh kan. Masa pembeliannya tanah rumah sakit Sumber Waras itu yang menurut kenyataannya harganya adalah sesuai dengan NJOP, di mana dia punya tanah itu adalah yang dihitung berdasarkan jalan utama, tetapi BPK mengeluarkan semacam pendapat ini mestinya NJOK-nya itu bukan di jalan utama, mestinya yang di jalan di samping yang harganya lebih murah. Nah ini kan sesuatu hal yang tidak masuk akal ya. Nah sekarang ini juga begitu karena kekuasaannya dia besar. Nah terus Basarnas itu tadi ketemu bahwa ada aliran dana yang ke oknum-oknum BPK, ya maka dugaan-dugaan dari netizen ya mengatakan BPK itu memang ada sesuatu yang nggak beres, ya itu makin terbuka. Nah, jadi ini menjadi tugas kembali kepada presiden yang baru, bagaimana bisa mengatasi yang seperti ini. Ya, saya jadi ingat kata-kata Gus Dur dulu itu, ya. Jangan-jangan nanti BPK dibubarkan, ya. Kalau dibubarkan ditanyain loh, BPK tuh banyak tikusnya kok, yang dibubarkan lambungnya gitu kan. Nah waktu itu almarhum Gus Dur mengatakan, lah habis lumbungnya itu semua isinya tikus. Ini juga begitu kan. Jadi mungkin saja BPK bisa dibubarkan, ya mungkin diganti dengan semacam sekarang ini. Kalau sekarang ini kan dulu korupsinya banyak sekali, maka ada KPK. Nah ini jangan-jangan BPK sekarang yang mempunyai reputasi kurang bagus ini, ya mungkin sama bisa saja ada satu lembaga baru yang menggantiin ini, agar supaya hal-hal yang seperti ini, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, ya main SIM salah BIM, laporan wajar tak bersyarat, macam-macam itu jangan sampai terjadi lagi. Oh jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.